Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami berdua akan menjelaskan tentang apa sih itu CO2 dan lain sebagainya. Di sini kita akan tugas ini berasal dari mata kuliah Fisika Kimia Perairan yang kami akan jelaskan satu persatu. Perkenalkan nama kami dan nama saya adalah Lisa Desti Airin dengan NIM C1K025177. Saya Lina Sofiana dengan NIM C1K1025139. Dengan perkenalan kita tadi dan selanjutnya kita akan menjelaskan apa aja sih dari siklus CO2 dan lain sebagainya. Halo guys, jadi saya akan menjelaskan apa sih itu CO2. Jadi CO2 yaitu karbon dioksida. Karena karbon dioksida adalah gabungan antara satu atom karbon C dan dua atom karbon O. Oke, tadi saya sudah menjelaskan apa sih itu CO2. Sekarang saya akan menjelaskan siklus dari CO2 tersebut. Nah, siklus dari CO2 yaitu CO2 yang berasal dari atmosfer dan perairan. CO2 yang berasal dari atmosfer ini akan masuk ke perairan. CO2 akan diserap oleh air untuk melakukan fotosintesis, di mana fotosintesis ini akan dilakukan oleh fitoplankton dan tumbuhan lainnya. Dan setelah itu terjadilah fotosintesis tersebut, di mana tumbuhan akan mengubah CO2 tersebut menjadi makanan, yaitu glukosa dan oksigen. Setelah itu hewan akan memakan tumbuhan atau fitoplankton yang ada di perairan tersebut dan diubah menjadi bentuk rantai makanan. Nah, setelah itu terjadilah respirasi, di mana semua makhluk hidup itu melakukan respirasi atau pernapasan yang menghasilkan CO2, dan CO2 itu akan kembali lagi ke atmosfer. Itu terjadilah dekomposisi atau penguraian, di mana organisme mati akan digerakkan oleh bakteri dan menghasilkan CO2 kembali. Dan yang terakhir yaitu penyimpanan, di mana sebagian karbon itu akan mengendap menjadi karbonan pada saat perairan. Yang kedua yaitu dari mana sih sumber CO2? Dari mana ya sumber CO2? Oke, baik. Dan yang pertama sumber CO2 yaitu dari pernapasan atau respirasi. Semua makhluk hidup yang ada di bumi ini melakukan respirasi atau pernapasan, seperti manusia dan termasuk ikan. Nah, mereka menghasilkan CO2. Selanjutnya yaitu dekomposisi atau penguraian. Nah, dekomposisi ini berasal dari sisa makan, feses, dan lain sebagainya, di mana sisanya ini akan diuraikan oleh mikroorganisme. Selanjutnya yaitu difusi dari atmosfer. CO2 yang berasal dari udara yaitu masuk ke air melalui permukaan. Yang ketiga adalah bentuk karbon di perairan berdasarkan pH. Karbon di perairan itu seperti karbon anorganik berubah bentuk berdasarkan atau tergantung pH-nya. Nah, ada 3 bentuk, di mana yang pertama adalah pH rendah, yaitu asam, pH netral, dan pH tinggi, yaitu basa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi CO2 di perairan. CO2 merupakan gas penting yang terdapat di perairan dan memiliki peran penting dalam kehidupan organisme air. Gas ini dimanfaatkan oleh fitoplankton dalam fotosintesa untuk menghasilkan makanan dan oksigen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup di perairan. Selain itu, CO2 juga berfungsi sebagai sumber karbon dalam pembentukan senyawa organik dan dapat menjaga keseimbangan pH, sehingga kondisi perairan tetap stabil dan mendukung keberlangsungan ekosistem. Yang kelima, saya akan menjelaskan tentang baku mutu CO2 di perairan dan budidaya ikan. Kadar CO2 di perairan perlu dikontrol supaya tidak berdampak buruk bagi organisme air terutama ikan. Untuk perairan umum, kadar CO2 yang aman biasanya kurang dari 10 mg per liter. Sedangkan pada budidaya ikan, kadar idealnya di bawah 5 mg per liter agar ikan tumbuh dengan baik. Jika CO2 meningkat, ikan dapat mengalami stres, gangguan pernapasan, turunnya nafsu makan, pertumbuhan menjadi terhambat,
dan juga beresiko mematikan apabila terjadi dalam waktu yang lama. Meskipun CO2 sangat penting dalam perairan, kadarnya juga harus tetap terjaga supaya tidak membahayakan kehidupan di dalamnya. Nah, itu tadi penjelasan kita tentang CO2. Semoga bermanfaat bagi kalian. Dan sekian dan terima kasih.